Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Santri-santri dan adik-adik sekalian, sekarang kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran fikih di Syafi'i lil mubtadi'in. Sekarang kita akan membahas masih bab wudu, tetapi part yang ketiga atau bagian yang ketiga. Ini lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Dalam hal ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian juga ada membahas tentang perkara-perkara yang disyaratkan baginya itu wudu. Dan yang terakhir adalah sifat wudu yang sempurna atau cara wudu yang sempurna. Baik, kita mulai saja. Nawaqidul wudu yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi hal yang membatalkan wudu itu ada 5. Apabila satu aja itu kita mengalaminya, maka wudu kita akan batal. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah al-kharij minas sabilaini, atau sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apa maksud 2 jalan atau sabilain ini? Yang pertama adalah al-qubul. Al-qubul itu apa? Kemaluan yang ada di depan. Dan yang kedua adalah ad-dubur, yaitu istilahnya adalah pantat yang ada di belakang. Sedangkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu ada 2. Yang pertama itu mu'tad atau yang biasa keluar, dan yang ketiga itu nadir atau yang jarang keluar. Sekarang dicontohkan dari yang mu'tad itu apa, yang bisa keluar dari kubul dan dubur itu apa? Yaitu adalah al-baul, air kencing, al-ghaid, kotoran manusia, atau ad-dam, darah, dan rih atau kentut. Itu yang biasa keluar dari 2 jalan tersebut. Adapun contoh yang keluar dari 2 jalan secara nadir atau jarang adalah al-madhi, al-wadi, ad-dud atau ulat, atau batu, atau besarnya air kencing, yaitu air kencing yang keluarnya sedikit-sedikit, darah istihadhah. Adapun setiap dari yang keluar dari 2 sabilan ini, 2 jalan ini, baik itu yang mu'tad atau yang nadir, itu membatalkan wudu, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu sengaja ataupun tidak. Ya, kita contohkan saja, misalkan kita keluar air kencing atau keluar kentut, maka itu akan membatalkan wudu, itu sudah jelas. Tapi gimana misalkan ada kasus yang aneh, misalkan ada orang mengeluarkan dari duburnya atau pantatnya itu cacing misalkan, atau batu misalkan. Nah, ini juga membatalkan wudu. Karena apa? Karena walaupun dia itu dari yang nadir, yaitu jalan keluar, tapi dia itu keluar dari 2 jalan, maka masuk kepada keumuman al-kharij minas sabilaini, yaitu membatalkan wudu walaupun yang keluar itu adalah batu misalkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Jadi tidak ada wudu kecuali apabila keluar darinya itu suara dan angin. Itu dari sabda Rasulullah, dan juga diambil dari
firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, yaitu atau kalian datang dari tempat buang air besar. Ini dalam surat An-Nisa ayat 43. Itu dasar dari pengambilan sesuatu yang membatalkan wudu lewat ahadus sabilain. Adapun yang kedua adalah tidur. Tidur juga bisa membatalkan wudu, tetapi tidur yang seperti apa? Apabila ada orang tidur yang ghairu mutamakin. Apa itu ghairu mutamakin? Yaitu apabila pantatnya orang yang tidur dan antara pantat dan lantai atau arat atau bumi atau tanah tersebut itu tidak nempel. Paham ya? Antara pantat dan tanah itu tidak nempel. Itu yang dikatakan ghairu mutamakin. Yaitu hal ini bisa kita ketahui dari apabila orang tersebut itu tidurnya itu muttaji'an atau berbaring, atau mukiban atau tengkurap bahasanya, atau bersandar. Fayankit al-wudu, maka itu membatalkan al-wudu. Paham ya? Apabila tidurnya itu ghairu mutamakin, yaitu antara pantat dan bagian datar bumi atau lantai itu tidak menempel, misalkan kita tidur miring, tengkurap, itu kan pantatnya tidak nempel ke lantai, maka itu membatalkan wudu ya. Tidur yang seperti itu membatalkan wudu. Tetapi apabila tidurnya orang tersebut itu mutamakin, apa maksud mutamakin? Bi ayakuna jalisan, yaitu dia itu tidurnya duduk. Wamak ada tuh multasiqatan bil ardi, dan pantatnya itu menempel di tanah. Atau dia itu tidur duduk dan mahallul hadas, atau pantatnya itu yaitu tempat biasanya keluar kotoran atau tempat biasanya keluar angin itu nempel ke tanah, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Paham ya? Jadi tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang seperti apa? Tidur yang apabila pantatnya itu tidak menempel dengan tanah. Itu misalkan dia tidur miring, tidur tengkurap, itu kan tidak nempel, maka ini membatalkan wudu. Tetapi apabila ada orang tidurnya itu mutamakin, yaitu tidurnya itu duduk dan sesuatu pantatnya atau sesuatu yang bisa mengeluarkan dari dubur ini tertutup, maksudnya itu menempel ke tanah, maka ini tidak membatalkan wudu. Hal ini diambil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yantaziruna al-isya wal akhirata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawaddu'una. Jadi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menunggu sholat isya yang diakhirkan pelaksanaannya hingga kepala mereka tertunduk atau mereka itu tidur. Jadi nunggu jamaah sampai mereka itu tidur, kemudian mereka melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Paham ya? Ini sahabat Nabi ini tidurnya ini qu'udan, dengan duduk, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi mereka langsung sholat tanpa wudu. Nah ini diambil dari sini, kalau misalkan dia itu ada orang itu tidurnya duduk dan nempel dengan tanah pantatnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang ketiga adalah zawalul akli atau hilangnya akal. Apabila ada orang akalnya itu hilang, baik sebabnya itu
mabuk atau ayan, penyakit step, atau sakit, atau gila, atau sebab minum obat lil hajah karena suatu kebutuhan misalkan, au ghairiha atau bukan kebutuhan misalkan minum pil narkoba itu kan ghairil hajah, maka membatalkan wudhu. Paham ya? Karena apa? Karena akalnya itu hilang. Orang yang mabuk akalnya hilang, orang yang sakit ayanan itu sampai hampir pingsan itu juga akalnya hilang. Ada orang sakit sampai koma itu juga kan akalnya itu hilang. Atau ada orang gila, atau ada orang yang meminum obat. Meminum obat ini untuk kebutuhan. Dengan minum obat ini nanti ada efek samping, misalkan tidur atau tidak sadar diri, maka ini membatalkan wudhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pernah pingsan. Saat sadar beliau mandi untuk melakukan sholat, kemudian beliau pingsan lagi dan mengulangi mandi lagi. Nah, seperti itu. Ini berarti menandakan ketika akal kita hilang, maka itu membatalkan wudhu. Li'anna zawalul akli mazinnatun ayyakhruj minhu syai', karena ketika akal seseorang itu hilang, maka ini ada kemungkinan terjadinya keluarnya sesuatu min ghairi ayyash'ur bihi, tanpa bisa disadari oleh dirinya sendiri. Apabila orang itu tidak sadar, misalkan dia itu mabok, andaikan dia keluar kentut atau dia kencing sembarangan atau apapun itu, dia itu tidak merasakan sesuatu, maka ini juga yang dasar dari pengambilan dilarangnya zawalul akli, atau zawalul akli ini membatalkan wudhu. Karena apabila ketika zawalul akli itu dia itu mengeluarkan sesuatu dari dua jalan tadi, maka dia tidak merasa apapun. Dan hal ini juga dikiaskan kepada tidur, karena ketika tidur kita itu zawalul akli, jadi kita itu nggak punya pikiran ketika tidur itu. Ini juga dikiaskan dari tidur. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan. Jadi ketika kita menyentuh perempuan yang bukan mahram, maka ini membatalkan wudhu. Jadi apabila ada orang laki-laki menyentuh kulitnya perempuan, atau orang perempuan menyentuh kulitnya orang laki-laki tanpa ada hail atau penghalang, atau misalkan tanpa ada sarung tangan, tidak ketutupan baju, maka ini bisa membatalkan wudhu, baik si pemegang ataupun yang terpegang. Jadi keduanya itu membatalkan wudhu. Hal ini diambil dari firman Allah Azza wa Jal, aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan, dari surat An-Nisa ayat 43. Baik dia itu memegangnya dengan syahwat ataupun tidak, baik menyebabkan kelezatan atau syahwat ataupun tidak, baik dia itu sengaja ataupun tidak, atau dihasilkan karena lupa, baik itu dia itu lupa nggak sengaja ataupun dia itu langsung megang aja misalkan tangan perempuan, maka ini membatalkan wudhu. Nah sekarang kan memegang perempuan, perempuan ini yang seperti apa yang membatalkan wudhu? Yaitu perempuan ajnabiyah.
Ajnabiyah itu apa maksudnya perempuan yang ajnabiyah? Perempuan ajnabiyah itu adalah perempuan yang boleh dinikahi, itu namanya ajnabiyah. Jadi apabila kita memegang kulitnya perempuan yang boleh kita nikahi, maka itu membatalkan wudhu. Paham ya? Kita megang tetangga yang perempuan, maka itu membatalkan wudhu. Kita megang perempuan lain yang bukan saudara kita, maka ini membatalkan wudhu. Adapun perempuan yang mahram, yang mana kita itu tidak boleh menikahi perempuan tersebut, maka tidak batal wudhunya dengan memegang perempuan tersebut. Misalkan kita udah wudhu kemudian memegang orang ibu kita atau memegang mbak kita, paham ya? Maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Bukan ajnabiyah. Karena dia itu bukan ajnabiyah. Apa ajnabiyah itu? Ajnabiyah adalah perempuan yang boleh dinikahi. Kalau perempuan yang tidak boleh dinikahi, maka memegangnya tidak apa-apa. Dan disebutkan juga tidak membatalkan wudhu dengan memegang ajnabiyah tapi yang shaghirah, yang masih kecil, itu tidak membatalkan wudhu. Yang mana anak kecil tersebut itu tidak membuat orang yang memegang ini syahwat. Orang yang anak kecil, baik yang perempuan yang masih kecil, anak kecil yang umur 2 tahun misalkan, tidak membuat dia syahwat, maka ini juga tidak membatalkan wudhu. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat kalau misalkan memegang perempuan itu tidak membatalkan wudhu walaupun tanpa ada hail atau penghalang. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik berpendapat memegang perempuan itu tidak membatalkan wudhu kecuali apabila dia itu memegangnya dengan syahwat. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama, hukum memegang perempuan bagi Imam Syafi'i ini apabila perempuannya itu ajnabiyah maka membatalkan wudhu. Ini Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, memegang perempuan itu tidak membatalkan wudhu baik itu ajnabiyah atau bukan ajnabiyah. Karena Imam Abu Hanifah di sini maksud dari ayat aula mastumun nisaa itu maksudnya bukan memegang menurut Imam Abu Hanifah, tetapi apa? Berjima atau bersetubuh dengan perempuan itu baru membatalkan wudhu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Adapun menurut Imam Malik, ini menyentuh perempuan baik itu ajnabiyah atau tidak, itu tidak membatalkan wudhu apabila tidak dengan syahwat. Apabila dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Berarti kita ambil contoh apabila dia itu memegang, naudzubillah, memegang saudara perempuannya, menurut Imam Syafi'i tidak batal. Tapi menurut Imam Malik apabila dia memegang dengan syahwat maka ini membatalkan wudhu. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad di sini. Yaitu yang pertama itu adalah seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan yang kedua seperti pendapatnya Imam Malik. Adapun yang kelima adalah memegang kemaluan, mashul farji. Nah, masul farji ini bibatinil kaf, memegang kemaluan tersebut itu dengan bibatinil kaf, dengan bagian dalam telapak tangan dan jari-jari tanpa ada hail atau penghalang. Maka hal ini membatalkan wudhu, baik itu dia memegang kemaluannya sendiri atau memegang kemaluan orang lain, baik itu kemaluannya itu dari orang dewasa ataupun anak kecil. Baik yang dipegang itu
adalah kubul atau bagian depan atau dubur bagian belakang. Maksudnya bagian belakang itu apa? Yaitu tempat keluarnya kotoran itu, baik itu dia sengaja ataupun tidak. Paham ya? Memegang kemaluan dengan batinul kaf. Mana batinul kaf itu apa ini? Ini namanya batinul kaf. Yang ada di sini ini batinul kaf. Apabila memegang kemaluan pakai batinul kaf maka membatalkan wudhu. Hal ini diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddu." Apabila salah satu dari kamu sekalian itu memegang zakarnya maka wudhulah. Sekarang kita akan membahas perkara-perkara yang disyaratkan baginya itu untuk berwudhu. Yang pertama itu adalah as-sholat. Ini diambil dari firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu tidak junub maka mandilah. Dan juga diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Jadi Allah ini tidak akan menerima sholat kalian apabila tidak berhadas apabila telah berhadas hingga dia berwudu. Jadi sholat itu sesuatu yang membutuhkan wudu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah at-tawaf, yaitu tawaf di sekitar Ka'bah. Ini juga membutuhkan wudu. Karena tawaf ini seperti sholat maka diwajibkan di dalamnya itu at-thaharah. Adapun yang ketiga yaitu memegang mushaf dan membawanya. Ini diambil dari firman Allah, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sekarang kita akan membahas tentang sifatul wudu al-kamilah atau cara-cara wudu yang sempurna. Nah, hal ini telah digambarkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, cara berwudu an-nabawiyah yang telah dilakukan oleh Nabi dengan sifat-sifat yang sempurna. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwasanya Atha bin Yazid itu mengabarkan annal Humran maula Utsman itu mengabarkan kepadanya annahu ra'a si maula Utsman ini melihat sahabat Utsman bin Affan itu membawa wadah, kemudian menuangkan air ke telapak tangannya 3 kali ya. Faghsalahuma, kemudian membasuh keduanya, kemudian memasukkan tangan kanannya ke wadah tersebut untuk apa? Untuk madmadah atau kumur-kumur dan istinsak. Istinsak itu adalah menghirup air ke hidung, itu istinsak. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai ke siku 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kakinya 3 kali sampai mata kaki. Kemudian sahabat Utsman ini bilang, qala Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka tidak berkata-kata di dalam keduanya
yaitu dalam sholat dan wudhu dia tidak ngomong apa-apa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita cukupkan pelajaran dari pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.